Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak untuk yang kelas 11 yang lagi PKL, ini adalah materi online pelajaran bahasa Inggris ya. Materinya sekarang adalah Indonesian Environmental Figure. Ini di unit 4 semester genap. Oke, ada expression for starting, continuing, and ending a conversation. Ada greeting di sini ya. Berarti starting itu sama dengan menyapa. Di dalam percakapan ada menyapa, kemudian melanjutkan perbincangan, kemudian ada endingnya apa gitu ya, ending conversation. Jadi di greetingnya kita menyapa sama dengan di bahasa Indonesia, jadi sebenarnya kita menyapa orang atau teman, ada hi, how is going on, misalnya how are you, ya, good morning. Ada yang casual, biasanya what's up, what's going on, long time not see you, lama tidak ketemu kamu. Ini adalah menyapa. Sedangkan dalam expression for starting, ya, menyapa tadi itu atau greeting itu ada jawabannya. Kalau kita sedang ditanya, "Hi, how are you?" maka jawabannya adalah good. How are you? Fine. And you? Ya. Kemudian just fine. Thanks. Ada how about yourself? Doing alright. And yourself. Ya. Kemudian ada yang casual tadi. What's up? Not smart. What's up with you? Not smart you. Hi, how is going? How are you? Ya, ada beberapa catatan di sini. Notice that we often reply to WhatsApp with another greeting. Kita bisa menyapanya menggunakan WhatsApp. Itu sama dengan how are you. Ya, ketika kita menyapa. And this often happen when we greet someone who is walking past us. Ya, past us. It can be a word to say, not smart, what's up with you? To someone walking away from you. Kemudian ada expression for starting tadi, ada continuing dan ending conversation. Ini ada transitioningnya, from greeting to small talk. What news? Bagaimana kabarnya? Ya. So have a new pin. Kemudian what have you been up to? Ada keeping busy, ada how was your weekend? Bagaimana dengan hari libur Anda? Ya, do you have any plan to weekend? Ada rencana untuk di akhir pekan? So how is going with? Nah, ini ada project ya biasanya. So what do you think about? So did you hear that? So I hear that you are. Ini adalah tentang masih menyapa. Next, di dalam ekspresi yang tadi itu ya, ada starting, ada continuing, ada ending, ada continuing on your partner conversation. Jadi ketika tadi ada menyapa, kemudian ada kelanjutan ketika kita sedang berbicara. That remind of me, something similar happened to me. I know exactly what you mean. Ya. Ada continuing a conversation after interruption. Jadi ada kelanjutan ketika kita sedang berbincang-bincang atau berbicara. Where were we? Kemudian anyway you were saying. So as I was saying. Next, ada expressing tadi starting, ada continuing, ada ending. Nah, di sini adalah di terakhir ungkapan ada ending conversation. Jadi ada di akhir pembicaraan. Well, I'll better go back to. Kemudian, well, I let you get back to. Well, I let you get back to work. Well, I know you are busy. I won't take up any more for your time. I should get going. It was nice talking to you. Well, I have to run. It was nice talking to you. Well, it was nice seeing to you. Say hello. Ya, ini ada bisa menyebutkan nama. Well, I have meeting a few minutes better going. Get going. Ya, I have a call one of my client. I'll caught up with you later.
Kita bisa ketemu lagi di selanjutnya. Ada ending of word-related conversation. Ya. To end word-related conversation, we often mention what the next step are. Dan beberapa langkah-langkahnya. Di sini, okay, I will talk with my team and I will give you a call tomorrow morning. So we will write to Joanna, respond, and then go from there. Okay, I will work on the proposal and send it to you by the end of the week. Not that we would also say bye, goodbye, or something similar after this expression. Kita juga bisa menggunakan kata bye atau goodbye. Nah, sekarang kita menginjak ke dalam simple past tense. Ya. Di dalam simple past tense, ya, kalau yang tadi adalah ekspresi yang ekspresi tentang greeting, ada continuing dan ending. Jadi di awal menyapa, kemudian selanjutnya percakapannya apa, kemudian di terakhir adalah di ending percakapan, di akhir percakapan itu apa. Di dalam kaitannya itu juga, di sini ada bentuk simple past tense di dalam unit ini. Jadi dalam simple past tense adalah so that you are talking about something that has already happened, simple past. Menyatakan aktivitas yang terjadi pada waktu yang lalu, masa lampau, atau yang sudah dilakukan. Di dalam simple past tense ada subjek, ada auxiliary. Di dalam past tense juga ada subjek, ada past atau kata kerjanya, ada verb-nya, gitu ya. Untuk subjek I, you, we, they, he, she, dan it, kita menggunakan auxiliary did. Kemudian I, you, we, they, she, it, itu ada yang menggunakan kata kerja kedua. Nah, ini adalah penggunaan dalam simple past tense. Apabila di situ ada subjek untuk kalimat positif, ya, ada kata kerjanya adalah kata kerja kedua, kemudian objek. Untuk yang negatif ada subjek, ada did not karena ini adalah negatif, maka kata kerjanya adalah kembali ke kata kerja semula atau kata kerja ke satu diikuti objek. Untuk kalimat tanya, did, subjek, kata kerja ke satu atau verb satu, baru objek. Contohnya adalah di dalam bentuk positif, I give surprise to my father. I did not give surprise for my father. Did I give surprise for my father? Ya, ini adalah contoh dalam bentuk simple past tense yang menggunakan kata kerja. Ya. Ini adalah beberapa bentuk simple past tense atau contoh dalam bentuk past tense. She wanted to go to cinema yesterday. Ia ingin pergi ke bioskop kemarin. She did not want to study math yesterday. Ia tidak ingin belajar matematika kemarin. Did she want to study math yesterday? Apakah dia ingin belajar matematika kemarin? Ya. Lalu ada last year we went to Malang. Tahun lalu kami pergi ke Malang. Last year we didn't go to Solo. Tahun lalu kami tidak pergi ke Solo. Ini adalah semua menggunakan yang menggunakan simple past ya, simple past yang menggunakan kata kerja. Jadi ada kata kerja ke satu untuk bentuk positif, ada menggunakan untuk kata kerja kedua untuk positif, kata kerja ke satu untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Ya. Jadi untuk kalimat positif kata kerjanya adalah kata kerja kedua, verb 2. Untuk negatif menggunakan verb 1, untuk interrogatif atau kalimat tanya juga menggunakan verb 1. Itu yang menggunakan kata kerja. Selanjutnya di bawahnya adalah I was here last night. Saya semalam ada di sini. We were late yesterday. We have not happy because of me. They were not home last night. Was she pretty? Were you at Diana house? Were you at Diana house? Apakah kamu tadi ada di rumahnya Diana? Nah, contoh yang di bawah ini adalah yang menggunakan to be. Jadi to be untuk past tense adalah ada was dan were.
Setelah kita selesai menerangkan tentang expression, selesai menerangkan tentang simple past, sekarang adalah narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text adalah, what exactly is narrative text? A narrative text is a type of text that tells a story of describe a sequence of events. Tujuannya, the purpose of narrative text, be entertain the reader through the amusing story that, ya, ini untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Jadi naratif teks adalah bentuk teks yang menceritakan tentang deskripsi, ya, describe a sequence of event, peristiwa yang terjadi di masa lalu atau lampau. Ini adalah bentuk tip naratif teksnya. Di dalam naratif teks ada generic atau generic structure of narrative text, ada orientation, kemudian ada complication, ada resolution, kemudian ada reorientation. Jadi dalam narrative text, language feature-nya adalah menggunakan simple past tense, ya, menggunakan verb of time, menggunakan adjective, menggunakan noun phrase, sama dengan yang saya terangkan tadi. Jadi dalam narrative text itu adalah tenses yang digunakan adalah past tense. Di dalam past tense nanti ada keterangan waktu, ada kata sifat di situ, ada noun phrase. Ini adalah contoh bacaan naratif teks tentang legenda Gunung Batur, ya, yang ada di Bali. Kalian bisa mempelajarinya. Ini adalah environment, ya, lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah combination physical condition with good. Jadi lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang di dalamnya ada sumber alam seperti bumi, air, energi, solar energi, ya, ada mineral, ada flora, fauna, ada binatang, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang tumbuhan itu dan binatang itu bisa hidup di air dan di tanah atau daratan. Ini contoh dari lingkungan, bacaan tentang lingkungan. Teks 1 ini adalah sama tentang lingkungan ini. Aktivis lingkungan yaitu Ismi Ariniawati dari Jepara. Ini adalah teks selanjutnya. Oke, anak-anak, saya kira itu adalah materi hari ini untuk unit 4. Ya, untuk unit 4 ada berapa itu? Di semester genap. Saya kira itu saja. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.